Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan melanjutkan part 9 ini dengan membahas soal seleksi kompetensi sosial kultural dengan jumlah 20 soal dan seleksi wawancara dengan jumlah 10 soal. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama. Soal nomor 1. Anda sedang mengurus administrasi di kantor, tiba-tiba Anda mendapat telepon dari teman Anda bahwa ibu Anda jatuh sakit dan sekarang harus dirawat di rumah sakit. Ia pun meminta Anda untuk segera datang dan menjenguknya. Sebagai pegawai apa yang Anda lakukan? A. Meminta izin kepada atasan Anda untuk segera pergi ke rumah sakit dan menyerahkan pekerjaan Anda kepada rekan lain. B. Mengabaikan telepon dari teman Anda dan melanjutkan pekerjaan Anda. C. Menjawab telepon dari teman Anda dan memberitahu bahwa Anda tidak bisa datang karena sedang sibuk. D. Mengirim pesan kepada teman Anda dan memberikan dukungan moral. Jawabannya adalah A. Meminta izin kepada atasan Anda untuk segera pergi ke rumah sakit dan menyerahkan pekerjaan Anda kepada rekan lain. Soal nomor 2. Anda sedang berada di kantor dan sedang menyelesaikan laporan penting yang harus dikirim hari ini. Tiba-tiba Anda mendapat pesan dari saudara Anda yang ingin mengajak Anda makan siang bersama. Anda memang belum sempat makan siang karena sibuk dengan pekerjaan. Bagaimana tindakan Anda? A. Anda langsung pergi makan siang bersama saudara Anda dan menunda pekerjaan Anda. B. Anda membalas pesan saudara Anda dan mengatakan bahwa Anda akan segera menyusul setelah menyelesaikan pekerjaan Anda. C. Anda mengabaikan pesan saudara Anda dan fokus pada pekerjaan Anda. D. Anda menyelesaikan pekerjaan Anda terlebih dahulu dan meminta maaf kepada saudara Anda karena tidak bisa makan siang bersama. Jawabannya adalah B. Anda membalas pesan saudara Anda dan mengatakan bahwa Anda akan segera menyusul setelah menyelesaikan pekerjaan Anda. Soal nomor 3. Anda sedang berada di rumah sakit untuk menjenguk saudara Anda yang sakit. Anda melihat ada seorang pasien yang terjatuh dari kursi roda di lobi. Namun Anda sendiri tidak memiliki pengetahuan medis. Apa yang Anda lakukan? A. Mengabaikannya sambil berpikir bahwa itu bukan urusan Anda. B. Mendekatinya dan menanyakan apakah dia baik-baik saja. C. Memanggil perawat atau dokter yang ada di sekitar sambil memberitahu mereka apa yang terjadi. D. Mencoba membantunya bangun sambil menenangkannya. Jawabannya adalah C. Memanggil perawat atau dokter yang ada di sekitar sambil memberitahu mereka apa yang terjadi. Soal nomor 4. Anda baru saja mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi Anda di luar negeri. Anda merasa senang namun juga cemas karena Anda belum pernah tinggal jauh dari keluarga dan teman-teman Anda. Anda juga khawatir tentang perbedaan budaya dan bahasa yang akan Anda hadapi di negara tujuan. Bagaimana Anda mengatasi situasi ini? A. Anda mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang negara tujuan dan bahasa yang digunakan di sana. B. Anda berkomunikasi secara rutin dengan keluarga dan teman-teman Anda melalui media sosial atau telepon. C. Anda menolak beasiswa tersebut karena Anda merasa tidak siap untuk pergi ke luar negeri. D. Anda bersikap terbuka dan ramah dengan orang-orang baru yang akan Anda temui di negara tujuan. Jawabannya adalah D. Anda bersikap terbuka dan ramah dengan orang-orang baru yang akan Anda temui di negara tujuan. Soal nomor 5. Anda sedang berada di bandara untuk menunggu penerbangan Anda. Saat Anda akan masuk ke ruang tunggu, Anda melihat ada seorang bapak tua yang membawa koper besar. Apa yang Anda lakukan melihat hal tersebut? A. Membantunya mendorong koper ke ruang tunggu. B. Menawarkan bantuan untuk mencari troli baginya. C. Mengabaikan bapak tua tersebut dan masuk ke ruang tunggu. D. Meminta petugas bandara untuk membantu bapak tua tersebut. Jawabannya adalah A. Membantunya mendorong koper ke ruang tunggu. Soal nomor 6. Anda sedang mengikuti seminar online bersama rekan-rekan Anda. Anda mendengar ada salah satu rekan Anda yang menghina rekan yang lain karena memiliki penampilan yang berbeda.
Rekan yang dihina tersebut berasal dari agama minoritas di kantor. Setiap pertanyaan yang diajukan olehnya selalu dijawab dengan sinis dan tidak sopan oleh rekan yang lain karena dianggap tidak penting. Bagaimana sikap Anda? A. Mengikuti rekan-rekan Anda untuk menghina rekan tersebut. B. Menegur rekan-rekan Anda agar menghormati rekan yang berbeda agama. C. Mengabaikan kejadian tersebut dan fokus pada seminar. D. Mengajak rekan yang dihina untuk keluar dari seminar. Jawabannya adalah B. Menegur rekan-rekan Anda agar menghormati rekan yang berbeda agama. Soal nomor 7. Anda adalah seorang guru yang sedang menyusun soal ujian akhir semester untuk kelas Anda. Anda ingin membuat soal yang menantang dan menguji kemampuan berpikir kritis siswa Anda. Anda menemukan sebuah artikel yang membahas tentang dampak positif dan negatif dari media sosial bagi remaja. Bagaimana Anda membuat soal berdasarkan artikel tersebut? A. Membuat soal yang meminta siswa untuk menyebutkan dan menjelaskan dampak positif dan negatif dari media sosial bagi remaja. B. Membuat soal yang meminta siswa untuk memilih salah satu dampak positif atau negatif dari media sosial bagi remaja dan memberikan alasan. C. Membuat soal yang meminta siswa untuk menilai apakah media sosial lebih bermanfaat atau merugikan bagi remaja dan memberikan argumen. D. Membuat soal yang meminta siswa untuk menggambarkan pengalaman mereka sendiri dalam menggunakan media sosial. Jawabannya adalah C. Membuat soal yang meminta siswa untuk menilai apakah media sosial lebih bermanfaat atau merugikan bagi remaja dan memberikan argumen. Soal nomor 8. Anda diminta untuk membuat laporan tentang suatu proyek yang telah diselesaikan oleh tim Anda. Anda tahu bahwa ada beberapa anggota tim yang tidak berkontribusi atau malah mengganggu jalannya proyek. Apa yang Anda lakukan? A. Anda menulis laporan dengan jujur dan menyebutkan nama-nama anggota tim yang tidak berkontribusi atau mengganggu. B. Anda menulis laporan dengan diplomatis dan tidak menyebutkan nama-nama anggota tim yang tidak berkontribusi atau mengganggu. C. Anda menulis laporan dengan positif dan memberikan apresiasi kepada semua anggota tim meskipun ada yang tidak berkontribusi atau mengganggu. D. Anda menolak untuk menulis laporan karena merasa tidak adil dengan anggota tim yang berkontribusi. Jawabannya adalah B. Anda menulis laporan dengan diplomatis dan tidak menyebutkan nama-nama anggota tim yang tidak berkontribusi atau mengganggu. Soal nomor 9. Anda ingin mengajak teman-teman Anda untuk menonton film horor di bioskop. Anda tahu bahwa ada beberapa teman Anda yang tidak suka atau takut dengan film horor. Apa yang Anda lakukan? A. Anda memaksa teman-teman Anda untuk menonton film horor karena Anda sangat penasaran dengan film tersebut. B. Anda mencari film lain yang mungkin disukai oleh semua teman-teman Anda meskipun Anda tidak tertarik. C. Anda menanyakan terlebih dahulu apakah teman-teman Anda bersedia untuk menonton film horor dan menghormati keputusan mereka. D. Anda mengatakan bahwa film horor adalah bagian dari seni dan budaya yang harus dihargai oleh semua orang. Jawabannya adalah C. Anda menanyakan terlebih dahulu apakah teman-teman Anda bersedia untuk menonton film horor dan menghormati keputusan mereka. Soal nomor 10. Rina sangat suka dengan film-film horor yang menyeramkan dan berdarah-darah. Namun, Rina tahu bahwa beberapa teman kelasnya sangat takut dan tidak tahan melihat film-film seperti itu. Rina pun ingin menggoda mereka dengan sengaja mengirimkan gambar-gambar horor ke grup kelas saat jam pelajaran. Menurut Anda bagaimana sikap Rina? A. Seharusnya Rina bisa menghormati perasaan teman-teman kelas dan tidak dengan sengaja mengirimkan gambar yang membuat mereka ketakutan. B. Seharusnya Rina mengirimkan saja gambarnya tanpa harus menggoda teman-teman kelas. C. Rina hanya iseng, sebaiknya teman-teman bisa menerima itu. D. Hal yang dilakukan Rina sudah benar karena ia ingin bersenang-senang dan menghibur teman-teman kelas. Jawabannya adalah A. Seharusnya Rina bisa menghormati perasaan teman-teman kelas dan tidak dengan sengaja mengirimkan gambar yang membuat mereka ketakutan. Soal nomor 11.
Anda bekerja di sebuah perusahaan yang sering mengadakan rapat mingguan untuk membahas perkembangan proyek dan masalah yang dihadapi. Semua karyawan diharapkan hadir dan berkontribusi dalam rapat tersebut. Anda biasanya aktif dalam rapat, namun kali ini Anda merasa tidak enak badan dan ingin segera pulang. Apa yang Anda lakukan? A. Turut serta dalam rapat tersebut dan beristirahat setelahnya. B. Menginformasikan kepada atasan Anda bahwa Anda tidak enak badan dan meminta izin untuk pulang. C. Langsung meninggalkan rapat tersebut tanpa memberitahu siapa-siapa dan berharap rekan-rekan Anda bisa memaklumi. D. Meninggalkan rapat tersebut tanpa memberitahu siapa-siapa, nanti setelahnya baru Anda menghubungi atasan Anda. Jawabannya adalah D. Menginformasikan kepada atasan Anda bahwa Anda tidak enak badan dan meminta izin untuk pulang. Soal nomor 12. Anda baru saja mendapat hadiah berupa sepeda motor dari orang tua Anda. Suatu hari, ada teman Anda yang meminjam sepeda motor tersebut untuk pergi ke toko. Bagaimana sebaiknya respon Anda? A. Menolaknya karena takut sepeda motor rusak atau hilang. B. Menerimanya dengan syarat dia harus mengembalikan dalam keadaan baik. C. Menerimanya tanpa syarat karena dia adalah teman baik Anda. D. Menolaknya karena tidak mau berbagi dengan orang lain. Jawabannya adalah B. Menerimanya dengan syarat dia harus mengembalikan dalam keadaan baik. Soal nomor 13. Anda sedang bermain bola di lapangan bersama teman-teman Anda. Tiba-tiba, ada seorang anak kecil yang terjatuh dan menangis di pinggir lapangan. Apa yang Anda lakukan? A. Anda berhenti bermain dan segera menghampiri anak tersebut untuk menenangkannya. B. Anda melanjutkan permainan dan berharap ada orang dewasa yang bisa menolongnya. C. Anda meminta teman Anda untuk membantunya karena Anda sedang fokus bermain. D. Anda menertawakannya karena menganggapnya lucu. Jawabannya adalah A. Anda berhenti bermain dan segera menghampiri anak tersebut untuk menenangkannya. Soal nomor 14. Anda sedang menonton film di bioskop. Anda sudah membeli tiket sejak lama dan sangat menantikan film ini. Tetapi ada beberapa penonton yang membuat keributan di sekitar Anda, seperti berbicara keras, menyalakan ponsel, atau mengomentari film. Bagaimana Anda bersikap pada situasi tersebut? A. Tetap menikmati film Anda dan mengabaikan penonton yang bising. B. Meminta penonton yang bising untuk diam atau keluar dari bioskop. C. Ikut berbicara keras atau menyalakan ponsel sebagai bentuk protes. D. Menyuruh petugas bioskop untuk menegur penonton yang bising. Jawabannya adalah D. Menyuruh petugas bioskop untuk menegur penonton yang bising. Soal nomor 15. Anda sedang bermain sepak bola di lapangan bersama teman-teman Anda. Ada seorang anak kecil yang ingin ikut bermain bersama Anda. Padahal Anda lagi serius bermain sepak bola. Bagaimana Anda merespon anak kecil tersebut? A. Mengusirnya dengan kasar agar tidak mengganggu permainan Anda. B. Mengajaknya bermain bersama dengan memberinya posisi yang mudah. C. Mengabaikannya dan berharap dia pergi sendiri. D. Memberitahunya bahwa bermain sepak bola itu berbahaya untuk anak kecil. Jawabannya adalah B. Mengajaknya bermain bersama dengan memberinya posisi yang mudah. Soal nomor 16. Anda baru saja selesai mengikuti ujian akhir semester. Anda harus segera kembali ke asrama Anda untuk menyiapkan barang-barang Anda. Di depan Anda, ada penjual kue yang sedang mendorong gerobaknya. Bagaimana Anda bersikap? A. Menabrak gerobak tersebut dan berlari melewatinya. B. Mengelilingi gerobak tersebut dengan hati-hati. C. Menyapa penjual kue tersebut dan menawar beberapa kue. D. Meminta penjual kue tersebut untuk memindahkan gerobaknya. Jawabannya adalah C. Menyapa penjual kue tersebut dan menawar beberapa kue. Soal nomor 17. Anda diminta untuk membuat presentasi tentang produk baru yang akan diluncurkan oleh perusahaan Anda. Anda pun meminta bantuan dari rekan kerja Anda untuk memberikan masukan dan saran.
Namun, rekan kerja Anda malah mengejek dan meremehkan ide-ide Anda tanpa memberikan alternatif yang lebih baik. Bagaimana Anda bersikap? A. Anda marah dan membalas ejekan tersebut. B. Anda diam saja dan tidak mempedulikan rekan kerja Anda. C. Anda tetap berterima kasih dan mencoba mempertimbangkan masukan yang ada. D. Anda mengajak rekan kerja Anda untuk berdiskusi lebih lanjut dan mencari solusi bersama. Jawabannya adalah D. Anda mengajak rekan kerja Anda untuk berdiskusi lebih lanjut dan mencari solusi bersama. Soal nomor 18. Anda diminta untuk menulis laporan tentang hasil survei yang Anda lakukan terkait kepuasan pelanggan. Anda pun menyiapkan laporan tersebut dengan data dan grafik yang relevan. Namun, pada saat mengirimkan laporan tersebut, Anda menyadari bahwa ada beberapa kesalahan angka dan persentase yang Anda tulis. Apa yang Anda lakukan pada saat itu? A. Mengabaikan kesalahan tersebut karena laporan sudah dikirim dan tidak bisa ditarik kembali. B. Mengirimkan email klarifikasi kepada penerima laporan dan menyertakan laporan yang sudah diperbaiki. C. Menunggu tanggapan dari penerima laporan dan baru memberikan koreksi jika diminta. D. Mengirimkan email permintaan maaf kepada penerima laporan tanpa memberikan koreksi. Jawabannya adalah B. Mengirimkan email klarifikasi kepada penerima laporan dan menyertakan laporan yang sudah diperbaiki. Soal nomor 19. Anda sangat suka bermain game online dan sering berinteraksi dengan pemain lain dari berbagai negara. Namun, Anda merasa kesulitan untuk berkomunikasi dengan mereka karena perbedaan bahasa. Apalagi, 2 hari ke depan Anda akan mengikuti lomba bersama pemain dari berbagai negara. Apa solusi yang Anda pilih? A. Anda belajar bahasa asing agar bisa berkomunikasi dengan pemain lain. B. Anda menggunakan alat penerjemah online untuk membantu Anda berkomunikasi dengan pemain lain. C. Anda hanya bermain game online dengan pemain yang menggunakan bahasa yang sama dengan Anda. D. Anda mengabaikan komunikasi dengan pemain lain dan hanya fokus pada permainan. Jawabannya adalah B. Anda menggunakan alat penerjemah online untuk membantu Anda berkomunikasi dengan pemain lain. Soal nomor 20. Anda memiliki hobi menulis puisi dan ingin membagikannya dengan teman-teman Anda di media sosial. Namun, Anda menyadari bahwa beberapa teman Anda memiliki pandangan politik yang berbeda dengan Anda. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? A. Menulis puisi yang mengkritik pandangan politik teman Anda. B. Menulis puisi yang netral dan tidak berhubungan dengan politik. C. Menulis puisi yang mendukung pandangan politik teman Anda. D. Menulis puisi yang menghargai perbedaan pandangan politik teman Anda. Jawabannya adalah D. Menulis puisi yang menghargai perbedaan pandangan politik teman Anda. Lanjut soal wawancara. Soal nomor 1. Suatu saat, Anda diberikan tugas untuk mempresentasikan suatu proyek di depan rekan kerja. Dalam menyelesaikan tugas ini, Anda akan A. Menyiapkan presentasi dengan baik dan berkonsentrasi sepenuhnya untuk membuat presentasi yang memukau. B. Mengerjakan tugas ini dengan asal-asalan dan hanya membaca catatan saja. C. Mencari bantuan dari rekan sekerja untuk mempresentasikan proyek tersebut. D. Menghindari tugas ini dengan mengatakan bahwa Anda sibuk. Jawabannya adalah A. Menyiapkan presentasi dengan baik dan berkonsentrasi sepenuhnya untuk membuat presentasi yang memukau. Soal nomor 2. Anda sedang bekerja dan menemukan uang yang terselip di meja kerja. Anda akan A. Mengembalikan kepada atasan untuk mencari muka. B. Memberikan kepada pemiliknya. C. Mengembalikan separuhnya. D. Memakainya untuk keperluan pribadi. Jawabannya adalah B. Memberikan kepada pemiliknya. Soal nomor 3. Dalam melaksanakan tugas Anda sebagai ASN P3K, bagaimana Anda bersikap terhadap tugas yang diberikan oleh atasan Anda? A. Selalu menyelesaikan tugas tepat waktu dan sebaik mungkin. B. Hanya menyelesaikan tugas jika memang sangat penting.
C. Selalu menyelesaikan tugas dengan setengah hati. D. Menunda tugas dan hanya menyelesaikan tugas ketika dalam situasi terdesak. Jawabannya adalah A. Selalu menyelesaikan tugas tepat waktu dan sebaik mungkin. Soal nomor 4. Dalam situasi ada seorang atasan yang meminta Anda membuat laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan, bagaimana sikap Anda? A. Saya akan membuat laporan sesuai keinginan atasan. B. Saya akan meminta waktu untuk memikirkan hal ini dan membuat keputusan yang tepat. C. Saya akan membuat laporan sesuai kenyataan dan berbicara dengan atasan. D. Saya akan membuat laporan sesuai keinginan atasan dan melaporkan hal ini ke atasan yang lebih tinggi. Jawabannya adalah C. Saya akan membuat laporan sesuai kenyataan dan berbicara dengan atasan. Soal nomor 5. Jika Anda menghadapi masalah saat menyelesaikan tugas sebagai P3K, apa yang akan Anda lakukan? A. Berkoordinasi dengan rekan sejawat lain. B. Menyelesaikan masalah sendiri. C. Mendelegasikan pekerjaan kepada rekan sejawat lainnya. D. Mencari bantuan dari atasan. Jawabannya adalah A. Berkoordinasi dengan rekan sejawat lain. Soal nomor 6. Jika Anda diterima sebagai ASN P3K, bagaimana sikap Anda terhadap tugas dan tanggung jawab yang diberikan? A. Saya akan melakukan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. B. Saya akan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan standar yang ditentukan. C. Saya akan melakukan tugas dan tanggung jawab dengan seadil-adilnya. D. Saya akan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan saya. Jawabannya adalah B. Saya akan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan standar yang ditentukan. Soal nomor 7. Bagaimana sikap Anda terhadap rekan kerja dan atasan Anda saat menjalankan tugas sebagai P3K di instansi? A. Mengabaikan dan memandang rendah rekan kerja dan atasan. B. Kerjasama dan membangun hubungan baik dengan rekan kerja dan atasan. C. Berkoordinasi dan memperhatikan pendapat rekan kerja dan atasan. D. Berusaha untuk bekerja sendiri tanpa bantuan rekan kerja dan atasan. Jawabannya adalah B. Kerjasama dan membangun hubungan baik dengan rekan kerja dan atasan. Soal nomor 8. Bagaimana sikap pegawai ASN P3K dalam menyelesaikan tugas yang diterima? A. Pegawai ASN P3K selalu menunda-nunda tugas hingga deadline dekat. B. Pegawai ASN P3K selalu berkoordinasi dengan rekan kerja dan menyelesaikan tugas dengan bersama-sama. C. Pegawai ASN P3K selalu menyelesaikan tugas secara individu tanpa meminta bantuan rekan kerja. D. Pegawai ASN P3K selalu memprioritaskan tugas yang terpenting dan menyelesaikannya terlebih dahulu. Jawabannya adalah B. Pegawai ASN P3K selalu berkoordinasi dengan rekan kerja dan menyelesaikan tugas dengan bersama-sama. Soal nomor 9. Dalam konteks sebagai pegawai ASN, bagaimana sikap yang harus Anda tunjukkan saat berkomunikasi dengan masyarakat? A. Bersikap sopan dan ramah. B. Bersikap tegas dan tidak toleran jika masyarakat melanggar peraturan. C. Berbicara dengan nada tinggi dan menunjukkan emosi. D. Berbicara dengan biasa dan membedakan masyarakat berdasarkan latar belakang mereka. Jawabannya adalah A. Bersikap sopan dan ramah. Soal nomor 10. Ketika sedang bekerja di sebuah perusahaan, Anda menemukan bahwa ada sejumlah uang yang tertinggal dan tidak diketahui siapa pemiliknya. Sikap Anda: A. Menyimpannya dan menganggap itu sebagai rezeki saya. B. Memberikan uang tersebut ke atasan untuk ditindaklanjuti. C. Membawa pulang uang tersebut dan tidak membicarakannya dengan siapapun. D. Memberikan uang tersebut kepada yang membutuhkan. Jawabannya adalah B. Memberikan uang tersebut ke atasan untuk ditindaklanjuti. Terima kasih telah menonton video lanjutan part 9 ini. Semoga video ini bermanfaat buat semuanya dan semoga lulus menjadi ASN. Untuk kelanjutan channel ini, mohon subscribe, like, and comment. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.